Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari bersama datang ke hadirat-Nya yang kudus. Naikkan setiap pujian kita. Nyatakan setiap kerinduan kita. Hampiri Dia dengan kerendahan hatimu. Menyembah Dia dengan setiap ketulusan hati. Mari bersama katakan. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Dalam ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Ya benar Tuhan, jadikan setiap kami umat-Mu berkat, menjadi kesaksian bagi-Mu. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Dalam ucapan, dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup
sesamaku. Jadikan ku Tuhan hujan berkat bagi sesama kami Bapa. Jadikan ku Tuhan pelangi yang indah Bapa. Biar setiap langkah kami, setiap kehidupan kami Tuhan menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku hujan berkat di langit hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu dalam setiap langkah kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun engkau berada, secara khusus jemaat GSKI Rehoboth Surabaya yang selalu setia dan rindu mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala kita, tenangkan jiwa kami. Kita mulai berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, kita bersyukur Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan berkumpul bersama-sama di tempat kita masing-masing. Bapa, kita sungguh dan sungguh haus dan rindu dan mau taat akan perkataan-Mu, agar kita betul-betul bisa lekat dekat menyatu dengan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dan penuhilah kita akan kebenaran firman yang keluar dari isi hati, pikiran dan perasaan. Amin. 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 Bapak Ibu, pagi ini saya mau meneruskan apa yang telah saya sampaikan bulan lalu dengan tema besar menghempaskan kegelapan atau stomping out the darkness, stomping out the darkness, dengan subtema pagi ini yang sangat menarik sekali, yaitu betapa signifikannya kita memahami perbedaan suara nafsu dan suara hati. Jasmani dan rohani, jasmani yang kelihatan, rohani yang tidak kelihatan, dipersatukan menjadi kesatuan yang natur. Manusia ada satu masalah besar, kata Paulus. Masalah apa sih? Kata Paulus, sesungguhnya manusia telah tercemar
jasmani dan rohaninya. Kenapa bisa begitu? Dengan jelas kita lihat keadaan sekarang, Bapak Ibu. Kebanyakan orang Kristen masih mengikuti wajarnya kehidupan orang dunia yang masih dikuasai hawa nafsu atau suara nafsu yang muncul dari keinginannya atau hasratnya. Sehingga segala sesuatu yang dia lakukan menurut keinginan atau hasrat suaranya yang angkuh, hasrat suaranya yang sombong, atau hasrat suara nafsunya yang tak terkendalikan. Sesungguhnya Bapak Ibu, manusia adalah makhluk istimewa yang sangat berharga di mata Allah, yang memiliki hati nurani atau suara hati sebagai perhiasan yang tidak binasa. Suara hati atau hati nurani inilah yang mendorong manusia untuk mengambil keputusan yang benar, memilih yang benar, dan segala tindakan kita berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak kita, Bapak Ibu. Agar kita betul-betul bisa dibimbing dan dididik dan diajar menurut kehendak Allah. Salah satu hal yang kita bisa membedakan manusia dari binatang adalah hasratnya. Hasrat binatang digerakkan oleh insting dan nafsunya. Loh, apakah binatang mempunyai hati nurani? Bisakah hasrat binatang digerakkan dengan hati nurani? Kenapa manusia masih memiliki suara nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah? Bapak, Ibu akan temukan jawabannya setelah selesai khotbah ini. Dan supaya jelas, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai belajar harta yang indah yang terdapat di dalam batinnya manusia. Suatu pemaling manusia menurut Paulus bisa disebut dikotomi atau trikotomi. Dikotomi artinya terdiri dari tubuh dan jiwa. Jika disebut trikotomi, maka terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Manusia adalah makhluk rohani, dan batinnya adalah prinsip dasar rohani, dan manusia diciptakan segambar Allah. Bahkan manusia bisa memiliki kemuliaan Allah seperti rancangan semula. Roh manusia yang merupakan perhiasan yang indah menjadi perhatian kita bersama-sama. Di mana roh manusia dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani disebut ruah yang mempunyai unsur kehidupan. Roh ruah ini mempunyai unsur kehidupan. Roh ruah ini didapati saat kita diciptakan. Begitu juga binatang. Dan begitu juga segala berbentuk roh. Roh ruah ini terdapat di manusia, binatang, dan segala yang berbentuk roh. Di roh ruah, manusia digerakkan oleh suara nafsu. Di roh ruah binatang, digerakkan oleh insting dan nafsu. Insting dan nafsu. Manusia suara nafsu, binatang insting dan nafsu. Di level tingkat roh ruah ini, perilaku manusia hampir sekali seperti perilaku binatang yang memiliki nafsu yang tak terkendali. Dan betapa bahayanya kalau manusia hanya parkir di level ini. Sangat bahaya sekali, Bapak Ibu.
Jadi jikalau manusia beremosi yang tak terkendali dengan digerakkan oleh suara nafsu, maka bisa-bisa manusia ini memiliki perilaku seperti perilaku binatang. Tidak seperti binatang, Bapak Ibu, tetapi perilakunya yang seperti perilaku binatang. Memang sangatlah berbeda sekali. Jauh perbedaannya manusia dengan binatang. Binatang tidak memiliki roh kekal. Hanyalah manusia yang memiliki roh kekal yang telah dipercayakan oleh Allah Bapa. Yang tadi kita sebut perhiasan yang indah, yaitu roh kekal yang telah dipercayakan oleh Allah Bapa kepada kita. Manusia memiliki kelangsungan hidup di kekekalan. Binatang tidak. Sedangkan binatang tidak. Kalau binatang mati, ya sudah mati. Selesai. Oleh sebab itu kalau ayam dipotong, dibunuh, dan dijadikan ayam geprek. Artinya geprek itu dipukul-pukul dulu, digoreng, dan dimakan. Wow. Enak sekali dengan sambal pedas, Bapak Ibu. Iya. Iya, bukan ibu-ibu yang suka gorengan dan pedas. Dan satu yang tidak perlu kita takuti, bahwa nantinya roh ayam ini tidak datang menghantui kita. Di mana ayam yang telah kita aniayai, makan, menikmati. Ya. Tidak begitu. Tidak, Bapak Ibu. Kita menjadi pintar sekarang. Mengapa tidak bisa dihantui oleh roh ayam? Karena ayam mati ya sudah mati, selesai, finish. Dan selesai jadi hidangan enak. Menjadi hao ce sen jing bing. Bukankah begitu ibu-ibu atau bapak-bapak? Termasuk saya suka juga. Ayam geprek dengan sambal pedas. Wah, enak sekali. Bapak Ibu, ya memang di level tingkat ini begitu adanya, maka bisa juga disebut manusia yang bernafsu rendah. Seperti di surat Ibrani 12 ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Hak kesulungannya diganti dengan sepiring makanan. Esau menjual kepada siapa? Yaitu kepada Yakub. Dan sepiring makanan apa? Sepiring kacang merah, Bapak Ibu. Manusia hidup dengan nafsu yang rendah. Biasanya manusia yang terikat, terparkir, setingkat selevel dengan perilaku binatang di roh ruah ini. Yang menjadi kebiasaan habit untuk hidupnya. Manusia demikian biasanya menjadi manusia yang tegak tengkuk seperti Raja Firaun. Sangat susah mengalami perubahan seturut kehendak Bapa. Di roh ruah inilah munculnya sikap pemarah yang tak terkendalikan. Cemburu, membenci, sensitif, suka berantem, suka iri. Mungkin juga suka selingkuh. Hati-hati Bapak Ibu. Jam parkir di area ini bahaya. Dan bahkan teganya manusia bisa membunuh manusia lain. Karena parkir di roh ruah ini. Seperti Kain membunuh Habel. Walaupun Tuhan sudah berdialog dengan Kain. Apa kata Tuhan?
jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia, artinya dosa, sangat menggoda engkau. Tuhan berdialog. Kita perhatikan sebentar. Tuhan berdialog. Di Taman Eden, Tuhan berdialog langsung secara individu kepada Adam. Tuhan berdialog sebelum ada hukum, yaitu kepada Kain, langsung individu juga kepada Kain. Tuhan berdialog saat ada hukum langsung kepada Musa atau nabi-nabi atau imam. Tapi hukum itu berlaku kepada komunitas bangsa Israel, umat pilihan. Setelah salib, Tuhan berdialog langsung individu Bapak, Ibu, dan saya melalui penebusannya Tuhan Yesus, Injil, Roh Kudus, dan penggarapannya. Inilah fasilitas bagi umat pilihan di Perjanjian Baru. Roh Kudus secara individu membimbing, mendidik, mengajar kita supaya kita bisa dari anak gampang notos menjadi anak yang syah, kuyus. Tuhan selalu berkehendak manusia melakukan yang baik dan yang benar. Janganlah pernah menjadi seorang Kristen yang fantasi. Yaitu orang Kristen yang hidupnya hanya digerakkan oleh roh-roh saja dan kadang menyamar seperti serigala berbulu domba. Bahaya sekali. Pengkhianat, pemberontak, punya agenda pribadi. Ini bukan ada di agenda Tuhan loh, melainkan agenda pribadi yang angkuh dan sombong serta bernafsu tak terkendali. Wow. Biasanya orang percaya demikian, teologinya sangat luar biasa sekali. Bahkan berpendidikan tinggi sampai doktor teologi yang dahsyat. Tapi bila mana dia memiliki suara nafsu yang berasal dari roh ruah ini, dan bahkan dia memiliki kemampuan berdebat. Berdebatnya dari kutub selatan sampai kutub utara. Wow, sangat dahsyat bukan? Bahkan sangat pintar dan hafal semua ayat-ayat Alkitab. Sayangnya sisi lain yang berharga di mata Allah, yaitu neshama, roh yang merupakan perhiasan yang tidak binasa, yang perlu kita poles, telah lupa bagian terpenting ini. Sebagai teolog yang paham kebenaran the truth untuk dikenakan kehidupan sehari-hari, untuk mengalami pertumbuhan rohani secara progresif, secara konsisten menjadi manusia kodrat ilahi. Ini eksklusif Bapak Ibu, dipimpin Roh Kudus agar kita peka akan suara Tuhan dan agar apa yang kita lakukan adalah kehendak Allah, sehingga kita betul-betul melakukan apa yang baik, apa yang benar dan berkenan kepada Bapa. Ini wilayah khusus Kristen. Inilah seharusnya menjadi fokus orang Kristen. Yang kita harus mengalami suatu pertumbuhan neshama kita, yaitu hati nurani kita menjadi hati nurani seperti Kristus.
memiliki watak karakter Kristus. Oleh sebab itu Matius 5 ayat 20 menyatakan sangat jelas bahwa kalau watak kita, perilaku kita tidak melebihi orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, tidak bisa kita masuk kerajaan surga. Begitu jelas dan terangnya pernyataan ini. Oleh sebab itu, tugas kita utama selama kita diberi kesempatan hidup, hanya wilayah ini yang kita harus perhatikan. Ini sangat eksklusif, dan manusia yang bertekun di wilayah neshama, unsur kesadaran ini, yang memiliki suara hati ini atau hati nurani, bisa manusia ini akan menghasilkan spiritual quotient, kecerdasan roh yang memiliki watak karakter seperti Kristus. Kalau kita bertengger hanya di roh ruah ini, gak bisa Bapak itu. Itu hanya bisa berbuat baik atau jahat. Berbuat baik atau jahat. Tak peduli dia siapa. Dia orang Kristen atau bukan. Kalau kita parkir hanya di level roh ruah ini, kecuali ada satu. Nanti bulan depan kita lihat apa yang menyebabkan kita bisa berubah cepat-cepat. Satu kata kita akan pelajari di sini di bulan yang akan datang, yaitu kita harus bertobat. Cepat terjadi pergeseran, pergerakan yang secara konsisten untuk mengenakan kebenaran, the truth, supaya kognitif kita menjadi kognitif yang terang. Sebab Yesus adalah terang. Kebenaran adalah terang. Kebenaran adalah Yesus. Terang adalah Yesus. Bapak Ibu, betapa kasihan sekali orang Kristen fantasi demikian, yang menyamar seperti serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba memiliki agenda, bisa menjadi pengkhianat, bisa menjadi pemberontak, bisa berpindah agama. Bapak lihat, kekristenan bukan agama, tetapi sekolah kehidupan. Bagaimana kita bertumbuh kerohanian kita. Orang Kristen yang hidupnya hanya parkir di roh ruah saja, tidak akan pernah bisa bertumbuh rohaninya, tidak akan bisa segambar dengan Allah, tidak akan bisa memiliki kemuliaan Allah. Tidak mungkin. Dia hanya bisa baik dan masuk surga. Bisa. Jahat terkutuk. Seperti Kain. Tuhan sudah berdialog dengan Kain. Tapi Kain tetap mengindahkan karena dia parkirnya di roh ruah ini. Seperti Firaun juga tegak tengkuk. Bapak Ibu, inilah perilaku seperti wajarnya hidup orang dunia. Inilah perilaku yang bertentangan dengan perilaku Kristus. Ini perilaku yang tidak masuk kerajaan Allah. Dan sikap hidup sakarmu dewe, suka-sukamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Tindakan dengan sakarmu dewe adalah tindakan yang sangat tidak cerdas sama sekali, dan bertentangan dengan kehendak Allah. Mari kita lihat ayat yang sangat penting, bahkan sering kita baca, dan betapa menyeramkan dan tak terbayangkan.
seorang Kristen yang tamatan STH, MTH, dan dokter, tapi kehidupan sehari-hari mereka melakukan kehendak Bapa. Kita buka ayat 21 Matius 7. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapakku, kata Yesus, bukan yang lain, bukan berpakai di roh-roh, tapi kita harus terjadi pemulihan gambar diri kita. Ayat Matius 7:21 ini menggambarkan krisis relasi antara orang Kristen dengan Tuhan. Betul sekali, ini krisis relasi. Inilah masalah besar orang Kristen yang hidupnya hanya parkir di roh-roh yang tidak seperti perilaku Kristus, bahkan lebih rendah dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Wis, sungguh mengerikan bukan, Bapak Ibu? Seorang Kristen yang berpakai di roh-roh ini saja dan tidak berbuat baik, seperti kata Yesus kepada Kain di Kejadian 4 ayat 7, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Manusia punya kemampuan. Oleh sebab itu Yesus, Tuhan mengatakan bahwa tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bulan depan kita belajar ini, ayat ini. Dahsyat sekali. Saya tercengang ayat ini. Sungguh banyak pelajaran yang kita bisa belajar. Dan berhati-hati, terjaga-jagalah akan perhiasan yang indah ini. Jangan sampai rusak lagi. Kita harus pulihkan gambar diri kita. Orang Kristen demikian seperti Kain. Orang Kristen yang seperti Kain bisa terkutuk, Bapak Ibu. Bahasa Ibrani-nya aral, bisa terkutuk, aral. Orang Kristen yang hidupnya hanya dalam roh luas saja, biasanya tidak akan pernah bisa mengalami pertumbuhan rohani. Biasanya orang demikian ketakutan, gentar. Seperti orang dunia, takut gentar. Kasihan Bapak Ibu, orang Kristen yang demikian. Kemudian kita lihat roh juga disebut neshama. Jadi roh manusia dalam bahasa aslinya bisa disebut ruah dan juga bisa disebut neshama. Dalam bahasa Indonesia roh, dalam bahasa Inggris spirit, dan dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani disebut ruah dan neshama. Ruah unsur kehidupan, neshama unsur kesadaran. Jadi Ibrani 12:9 mengatakan kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Wow. Kita harus lebih taat kepada Bapa, bukan kepada siapa-siapa. Oleh sebab itu janganlah pernah andalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan itu berarti kita kalau mengandalkan manusia, kita terkutuk Bapak Ibu dalam ayat itu. Jadi kita harus betul-betul taat, bertobat kepada pemilik roh, yaitu Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Opulo malon huto hupotage sobeta to patriton pneumaton kai ze somen. Ini bukan bahasa roh. Ini ayat 9 ini bahasa aslinya ya begitu. Kita perhatikan taat.
hupotage someta. Akar katanya hupotaso. Artinya to obey, to submit to be submissive. Kita betul-betul taat dengan penyerahan total, menjadi penurut dan tunduk akan pemilik roh, yaitu Bapa kami yang di surga. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup. Zesomen, zao akar katanya. To live supernaturally. To live without sin. Jadi, kita harus taat, menyerahkan total diri kepada sang pemilik roh saja, dan tunduk dan menjadi penurut, maka kita bisa hidup to live supernaturally, to live without sin, hidup supranatural, hidup adikodrati. Oleh sebab itu kita manusia rohani, Bapak Ibu. Dan hidup apa? Supaya kita bisa boleh hidup. Hidup yang bagaimana? Hidup yang tidak bercacat, tidak bercela, seperti Kristus, seperti Yesus 2000 tahun yang lalu. Wow. Ayat ini sungguh membuat saya tercengang dan berhenti sejenak. Betapa sayangnya, kasihnya, belas kasihnya Bapa di sorga kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Betapa besarnya Bapa. Permata yang indah dipercayakan kepada kita untuk dijaga. To God. Betul Bapak Ibu. Hanya kita yang bisa God, seperti di tepi pantai yang luas besar ada God-nya. Akan lihat terus, matanya sampai tidak berkedip dan melihat, oh ada masalah, langsung terjun. Ada apa? Melanggar peraturan, langsung disiplinkan. Nah itulah kita harus menjaga perhiasan indah, permata yang abadi. Sebagai makhluk yang berharga, kita memulai sekarang juga dengan kesempatan hidup ini. Hidup adikodrati yang tidak bercacat, tidak bercela. Apa itu tidak bercacat dan tidak bercela? Apa itu Bapak Ibu? Ini yang sebabnya kekristenan bukanlah agama yang berdasarkan hukum saja, roh ruas saja, tetapi merupakan sekolah kehidupan di mana kita belajar hidup untuk segala kepentingan Tuhan. Bagaimana segala sesuatu yang ada di pikiran, perasaan, apa yang kita ucapkan, kita lakukan, kerjakanlah sesuai God's will, kehendak Bapa. Yaitu ajaran Bapa kepada Yesus 2000 tahun yang lalu. Itulah kebenaran, the truth yang harus kita pahami, kenakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak boleh lain lagi. Oleh sebab itu di saat sekarang kita memiliki fasilitas internet dengan program Truth.id, suara kebenaran yang dipaparkan oleh seorang pendeta yang begitu cerdas dan berhikmat, yaitu pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang dengan segala kerendahan hatinya, beliau mengajar kita membeli pemahaman supaya kita dapat pengertian dan dapat dicernakan di kognitif kita. Dan yang terpenting, dengan tekun kita mendengarkan paparan dari pendeta Dr. Erastus Sabdono, pasti kita mengalami suatu perubahan. Pasti tembok Yeriko yang tegak tengkuk itu roboh. Perubahan menjadi berkenan di hadapan Bapa. Amin. Bapak Ibu, itu yang saya rasakan.
Tapi bukan cuma saya rasakan, tapi saya alami perubahan yang begitu signifikan sekali untuk hidup lebih berkualitas terhadap sesama dan hidup untuk kepentingan Tuhan. Pelayanan kita terhadap sesama itu beda, pasti beda. Kita tidak memiliki agenda apapun hidup ini lagi. Kita harus mati sebelum mati. Itulah yang dikehendaki Allah Bapa. Roh ruah ini kita harus, kalau bisa kita kesampingkan, sehingga kita biar bertumbuh kerohanian kita di neshama kita, unsur kesadaran kita, supaya kita bisa bertindak seirama dengan Yesus 2000 tahun yang lalu. Ayo Bapak Ibu, saya menyaksikan ini karena 24 jam saya mendengarkan Truth ID dan saya menggalinya. Saya menggalinya. Kadang satu khotbah bisa saya ulang sampai 50 kali. Oleh sebab itu kita harus tetap rajin dan tekun. Dan biarkan kebenaran, the definite article, yaitu sesuatu yang pasti, yang mengerami hidup kita sehari-hari. Bukan yang lain, Bapak Ibu. Jadilah corpus delicti yang dikehendaki Allah Bapa. Amin. Supaya kita bisa seperti Yesus, yang telah selesai ikut perlombaan menjadi iman yang sempurna, memiliki iman yang sempurna. Kita harus juga begitu. Kita harus ikut perlombaan dengan melepaskan beban dan dosa, supaya kita bisa berlatih diri terus, supaya pertumbuhan rohani kita tetap konsisten bertumbuh. Saya mau tunjukin eksklusivitas kita sebagai orang Kristen, di mana, oleh sebab itu, di mana di luar Kristus tidak ada spiritual quotient, karena spiritual quotient itu perlu kita sebagai manusia dibimbing Roh Kudus, dan hidup menurut roh. Neshama ini hidup menurut roh, di mana roh Kristus yang ada di dalam kita, yang menyatu dengan kita, yang menjadi permanen, yang kita akan bawa di kerajaan surga. Ini sekilas, saya tidak jelasin, dan saya akan jelasin pertemuan selanjutnya. Ada lagu yang luar biasa yang diambil dari pemazmur. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Siapa gerangan ada padaku selain engkau di surga? Selain engkau tidak aku ingin lagi di bumi ini. Selain berjuang ekstrim melakukan kehendakmu dan menyelesaikan pekerjaanmu, segala hal hanyalah untuk kepentinganmu. Amin. 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 Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita
terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.